Bismillahirrahmanirrahim. Bagian 2, klasifikasi komoditas akuatik. Dalam pertemuan ini, kita akan melanjutkan penguasaan terhadap taksonomi ikan dengan lebih menjelaskan ciri-ciri morfologis seekor ikan yang memiliki hierarki klasifikasi sesuai dengan binomial nomenklatur seperti yang kita bahas ya mengenai sistematika biologi menggunakan pedoman yang dikembangkan oleh Carolus Linnaeus. Di bagian 1 kita sudah menjelaskan 7 hierarki dimulai dari kingdom, filum, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Sedangkan pada kingdom Plantae ada divisio, kelas, ordo, famili, genus, dan spesies. Kita fokus pada kingdom Animalia pada bagian ini dengan menjelaskan apa kriteria yang menjadi syarat dikelompokkannya binatang ke dalam satu filum. Ini berdasarkan teori, filum mencakup rancangan tubuh yang luas dan mendasar atau karakteristik struktural. Contohnya mengenai ada tidaknya notochord ya, dalam filum Chordata. Kemudian selanjutnya kelas berfokus pada sistem fisiologis utama atau adaptasi yang signifikan. Contoh, pada vertebrata keberadaan bulu dan kelenjar mama dapat membedakan antara mamalia dengan kelas lain. Ada juga pengelompokan kelas ya, didasarkan pada tipe fisiologis peredaran darahnya. Apakah peredaran darah 2 lobus, 3 lobus, atau 4 lobus. Kemudian ordo menemukan bentuk anatomi yang lebih spesifik dibanding kelas. Contoh, pada kelas mamalia, keberadaan kuku dan sistem pencernaan khusus dapat menjadi identitas. Kemudian famili menggunakan karakteristik turunan dari morfologis yang lebih spesifik dari dibanding kelas. Contoh, pada binatang terestrial kita mengenal ada famili Cervidae dan Bovidae. Nah, ini didasarkan pada keberadaan tanduk ya, pada binatang jantan. Lalu genus berfokus pada ciri morfologis yang lebih spesifik, seringkali terkait dengan adaptasi khusus. Contohnya, dalam Cervidae, bentuk dan struktur tanduk dapat membedakan antara genera seperti Ordo, Coileus, ya, yang berekor putih, rusa berekor putih, dan rusa bagal, serta Cervus, rusa besar dan rusa merah.
Nah, sedangkan spesies merupakan tingkat perbedaan yang paling halus yang seringkali melibatkan perbedaan morfologi ya, yang definitif serta ada isolasi reproduksi. Contoh pada genus Odocoileus, warna ekor, struktur tanduk, dan penanda genetik yang membedakan antara Odocoileus virginianus yang berekor putih dari Ordocoileus hemionus, rusa bagal. Nah, sekarang kita coba em, mencontohkan salah satu spesies akuatik serta menjadi komoditas yang penting dalam sektor aquakultur, yaitu ikan nila. Secara global, ikan nila berada pada 3 top ikan budidaya atau farm fish di seluruh dunia. Tingginya permintaan dan cepatnya pertumbuhan ya membuat aquakulturis memilih ikan nila untuk mendukung ketahanan pangan global. Ini adalah gambar ikan nila. Pasti tidak asing ya, karena kita langsung bisa mengenali dari ciri-ciri morfologinya. Ikan nila berada pada filum Chordata, kelas Actinopterygii. Kemudian Ordo Perciformis, famili Cichlidae, genus Oreochromis, dan spesies Niloticus. Jadi nama ikan ini menurut sistematika nomenklatur binomial adalah Oreochromis niloticus. Pengklasifikasian ikan nila ke dalam filum Chordata disebabkan karena dia memiliki ciri-ciri struktur pada umumnya Chordata seperti yang kita jelaskan tadi, yaitu adanya notochord. Setidaknya ketika proses perkembangan embrio. Kemudian di fase dewasa ya, korda atau tali yang menjadi pusat sistem sarafnya berada di vertebrae atau vertebratnya. Ciri lain ya, chordata itu memiliki tali saraf berongga, memiliki celah faring, serta ekor di pasca anal. Ini gambar vertebrata ikan nila yang menunjukkan adanya tali saraf di ruas tulang punggungnya atau tulang belakangnya yang membentang mulai dari kepala, bagian kepala sampai di bagian ekor. Nah, ada subfilum vertebrata yang membedakan dari invertebrata dengan pembeda khusus ada atau tidaknya tulang belakang atau vertebral column. Nah, di tingkat kelas ikan nila tergolong menjadi Actinopterygii atau kelompok ikan berjari-jari sirip atau siripnya memiliki jari-jari, finre. Nah, sifat-sifat lain selain siripnya ditopang oleh jari-jari sirip, kelas Actinopterygii umumnya mempunyai operkulum, yaitu keping penutup insang yang ada di sisi kiri maupun di sisi kanan. Sebaliknya, ada kelas
ikan ya yang tidak tergolong Actinopterygii itu tidak memiliki keping insang sehingga lubang insangnya terlihat dan tampak lengkung insangnya dari eksternal tubuh ya. Jadi insangnya tidak punya keping operkulum dan menunjukkan adanya celah insang. Dan sifat khusus yang ketiga adalah memiliki gelembung renang untuk mengendalikan daya apungnya. Nah, pada gambar terlihat operkulum ikan nila ada di sisi kiri ya, yang akan bergerak aktif apabila dia berenang ataupun melakukan aktivitas respirasi. Kemudian jari-jari siripnya pada umumnya menurut Fishbase, sirip dorsal eh, berduri keras ya, dorsal spin sebanyak 15 sampai 18, kemudian dorsal sofre atau dengan jari-jari lunak ada 11 sampai 13. Lalu sirip anal memiliki duri 3 dan sirip anal berjari-jari lunak berkisar 9 sampai 11. Lanjut pada level ordo. Ikan nila tergolong Cycliformes. Apa saja cirinya? Yang pertama, semua ikan yang memiliki satu lubang hidung di setiap sisi kepala itu tergolong dalam Cycliformes. Serta ada atau tidaknya garis lateral yang terputus. Garis lateral atau kita kenal dengan linea lateral atau linea lateralis ya, merupakan salah satu organ indera bagi ikan yang ada di sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, linea lateralis ada yang lurus, ya bentuknya lurus, tidak terputus, ada yang terputus. Nah, ikan yang memiliki linea lateral terputus seperti di gambar ditunjukkan dengan warna putih, ya, tergolong Cycliformes. Serta dia biasanya memiliki fungsi tulang faring bawah. Tulang faring bawah itu di sekitar insang, ya, menjadi struktur tunggal yang menopang giginya. Ini adalah ciri-ciri dari Cycliformes. Berikutnya, ikan nila tergolong dalam famili Cichlidae. Setelah ordo, berikutnya adalah famili. Sifat-sifat khusus dari famili Cichlidae adalah semua ordo Cycliformes yang memiliki perilaku pengasuhan yang sangat berkembang dan memiliki bentuk kompres lateral serta memiliki satu set lubang hidung sebagai organ pembauan. Pengasuhan adalah ciri yang kental melekat pada ikan siklid. Dia tidak membiarkan embrio setelah terjadi kopulasi atau perkawinan, namun lebih memprioritaskan pada pengasuhan zigot-zigot atau hasil pertemuan sel telur dan sel spermanya yang berkembang menjadi embrio di dalam rongga mulutnya dengan aktif mengulumnya dan menambahkan oksigen serta air ke dalam koloni embrio-embrio tersebut sampai embrio itu berkembang menjadi larva dan dirasa siap dilepaskan setelah memiliki organ gerak yang lengkap dan menjadi larva. Kurang lebih 12 sampai 14 hari lamanya ikan nila
mengeram. Lalu level yang berikutnya adalah genus. Ikan nila digolongkan menjadi genus Oreochromis. Dengan sifat-sifat khusus, dia memiliki perilaku mengerami telur di mulut induk betina. Serta makanan utamanya adalah herbivor atau detritivor dan toleransi terhadap kondisi air cukup tinggi. Jadi dia termasuk eurihalin karena bisa hidup di salinitas dengan rentang yang luas, mulai dari ikan dari perairan tawar, payau maupun asin. Ini masuk dalam genus Oreochromis. Nah, di level terendah Oreochromis niloticus ya, menunjukkan ciri-ciri adanya garis vertikal yang khas dan teratur pada sirip ekor. Ini dapat tampak ya seperti di gambar sebelumnya. Di bagian ekor ada garis-garis vertikal yang khas. Kemudian tubuh ikan terlindungi oleh sisik yang bertipe sikloid. Nah, tipe sikloid itu apa ya? Nanti akan kita explore di praktikum. Lalu ikan jantan yang sedang berkembang biak akan mengembangkan warna kemerahan pada siripnya. Ini adalah spesies Oreochromis. Terus kemampuan untuk mentolerir berbagai suhu dan salinitas, serta kemampuan laju tumbuh yang cepat dengan kapasitas reproduksi yang tinggi. Kerabat dekat ikan nila dapat diperlihatkan ya seperti gambar. Dari beberapa kajian, ya, ikan nila punya kerabat dekat dengan siklit, ya, ikan siklit Afrika, dan juga berkerabat dekat dengan ikan plati dan ikan bugu. Apa manfaat memahami taksonomi ikan nila? Ya. Yang pertama, kita bisa mengoptimalkan pemeliharaan di dalam wadah budidaya khusus spesies ikan ini. Jadi mencari banyak strategi ya supaya pertumbuhan ya dan kegiatan budidayanya bisa optimal dengan memperhatikan pola pemeliharaan serta fasilitas sarana prasarana pemeliharaan yang cocok dengan biologi ikan ini. Kemudian kita juga bisa memiliki cukup informasi ya untuk membuat ikan nila ya lebih beradaptasi dengan lingkungan. Jadi proses adaptasi lingkungan membutuhkan pemahaman taksonomi. Kemudian juga berguna untuk membuat formula pakan yang cocok. Oh ya, cenderung herbivor. Ada juga literatur yang menyatakan ikan nila omnivor. Namun apabila kita lihat struktur intestin atau organ cernanya ya, maka kita bisa menemukan menemukan indikator yang cukup untuk menjelaskan kenapa ikan ini herbivor. Ya, salah satunya dengan intestin atau organ usus yang amat sangat panjang dibanding panjang total tubuhnya dia. Kemudian kita juga akan mudah ya dalam memanage apabila ikan ini terserang penyakit, demikian juga memanage kesehatannya ya, akan terbantu dengan memahami taksonomi. Dan breeding tentu amat membutuhkan ilmu taksonomi, yaitu upaya persilangan ya, untuk menghasilkan spesies-spesies budidaya yang lebih unggul dengan sifat-sifat
menurun ya, yang lebih positif di wadah kultur. Dan yang terakhir ya, kita bisa menggunakannya untuk indikator untuk mempertimbangkan evaluasi dampak ekologis dari kegiatan budidaya menggunakan spesies ikan nila di wadah kultur. Demikian penjelasan tambahan ya untuk klasifikasi komoditas akuatik yang kedua. Semoga bisa menambah pemahaman Anda tentang pentingnya ilmu taksonomi untuk pengembangan teknologi budidaya dan eh, manajemen pengelolaan aquakultur yang berkelanjutan. Sampai jumpa.